Oke, males sekali jadi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan ya. Ada semester 1 ini ada 4 bab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah kebebasan berorganisasi. Dan yang keempat adalah keputusan bersama. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disingkat dengan NKRI. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, kita dengan para tokoh kita bersepakat mengatakan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang berdasarkan Undang-Undang 45 ya, konstitusi tertinggi. Ya, sebelum memahami NKRI terlebih dahulu, kalian pernah mendengar kata negara kesatuan ya? Dasar dari kesatuan adalah satu ya, satu. Negara kesatuan yang memiliki sumber dayanya sendiri, mengelola sumber daya sendiri, memberikan manfaat untuk negaranya sendiri ya. Jadi negara kesatuan itu adalah secara umum adalah negara yang bentuk negara yang menunjukkan wewenang, tugas dan tanggung jawab tertinggi dipusatkan kepada sebuah badan atau lembaga nasional ya. Dipusatkan kepada lembaga atau badan nasional. Nah, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada akan Bapak lanjutkan ke berikutnya. Ya, proses terbentuknya Negara Kesatuan NKRI, Negara Republik Indonesia. Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir melalui proses yang sangat panjang. Ya. Tentu di kelas 3 dan 4 sudah pernah dipelajari bahwa kita dulunya adalah bekas jajahan apa? Portugal, Spanyol, Inggris dan Belanda ya. Dan Belanda. Banyak sekali bangsa Indonesia ini rakyatnya yang ditindas ya, Ya, jadi dengan itu para pendiri bangsa Indonesia bertekad harus bisa merdeka, harus bisa maju, harus bisa menguasai segalanya. Baik dari segi perekonomian, dari segi persawahan, dari segi perdagangan ya. Ya, iya, benar sekali. Nah, kalau kita sudah merdeka, maka diciptakanlah suatu negara yang berasaskan gotong royong masyarakat ya. Ya. Nah, begitu banyak perlawanan-perlawanan yang dilakukan sehingga pada abad yang ke-20 menang atau tidak berhasilnya perlawanan itu muncul dengan menggebu-gebu, dengan perasaan yang tinggi, ingin merdeka dari bangsa Belanda. Nah, kita sendiri tahu bahwa sakitnya itu dijajah, apalagi disuruh dipukul lagi. Itu dia ya. Jadi harus apa? Harus merdeka kata bangsa Indonesia, kata pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Nah, dari tangan pemudalah muncul Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928
28. Jadi enak mengingatnya. Sumpah Pemuda itu muncul pada tanggal 28 Oktober 1928. Ingat aja 28-nya. Jadi nanti tinggal gampang. Ini sering muncul di dalam soal ujian ya, sering muncul Sumpah Pemuda ini. Nah, masih ingat apanya? Bunyi Sumpah Pemuda? Pasti tidak ada yang tahu. Ya kan? Iya benar. Nggak ada yang tahu. Padahal di kelas 3 pun udah ada. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi tanah kesatuan Republik Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi keadilan dan satu lagi. Oke, nantilah Bapak kirimkan ke grup ya. Oke. Nah, ya, wilayah Indonesia ada beberapa wilayah. Yang pertama adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya, 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia ya. Jadi ini tidak boleh dipecah lagi. Nanti kalau dipecah lagi sama negara lain, terakhirnya kita tidak kuat, tidak bisa menahan goncangan dari luar. Seperti sekarang terjadi gerakan Papua Merdeka. Mau merdeka mereka dari bangsa Indonesia. Tapi itu adalah satu yang sebagian orang yang ingin melakukannya. Karena apa? Karena dibarengi oleh negara luar, ingin menguasai secara sikit-sikit bangsa Indonesia. Nah, mereka padahal Papua udah merdeka sekarang, apalagi zaman Bapak Jokowi ya. Ya, mereka sekarang sudah diperhatikan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Iya. Ya. Kalau sekarang ada 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kalau dulu ada 33, sekarang 34 ya. Ada 34 provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Nangro, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, daerah istimewa Jawa Timur, Kalimantan Barat, Timur, Tengah, Selatan, Bali, ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Utara, Tengah, Selatan, Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua ya. Itu dia. Ada 34 ya. Oke. Nah, anak-anak juga harus bisa memahami iptek, ilmu pengetahuan teknologi, karena kalian nanti sekarang ini kelas 5, tahun depan kelas 6 sudah menggunakan komputer ujiannya. Tidak lagi ujian secara tertulis, melainkan menggunakan komputer. Jadi pelajarilah komputer ya. Ya anak-anak. Iya, bagus ya. Karena kamu adalah generasi muda, generasi penerus bangsa. Ya, kalau kamu tidak mau tahu tentang Indonesia, tidak ada gunanya. Kamu harus perhatikan bangsa Indonesia. Dengan apa? Giat belajar, giat bekerja, giat berusaha. Dengan kamu giat berusaha dan segala macam
akan majulah bangsa Indonesia. Tidak lagi mudah ditokoi, ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang Bapak berikan untuk kalian, ya. Apa yang dimaksud apa kepanjangan dari NKRI? Kepanjangannya 2. Pada tanggal berapa Sumpah Pemuda didirikan? Iya, pada tanggal berapa Sumpah Pemuda lahir, ya? 3. Apa manfaat jika Indonesia bersatu? Iya, apa manfaat jika Indonesia bersatu? 4. Meskipun sudah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Iya, banyak, ya. Yang kelima, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, kita harus titik. Oke, cuma 5 soal saja yang bisa Bapak berikan. Selamat bekerja. Jangan lupa berdoa supaya COVID ini dapat terselesaikan. Terima kasih.